ijazahnya? Kalau dia kelas 3 SMA, ijazah yang diterima apa? Oke. Oke. Tadi lupa ya. Jadi gini, kalau di 404 itu kan keterangan keberadaan anggota ya. Kan kalau yang namanya di KK itu ada juga yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal. Jadi apa pilihannya di sini dipilih ya. Oke ya. Oke, sekarang lanjutannya. Apakah bekerja? Jadi yang namanya bekerja itu adalah mencari nafkah, cari duit, apapun bentuknya. Kalau nyari duit itu namanya bekerja. Jual nasi uduk, bekerja. Jual somai, bekerja. Punya warung, bekerja. Halo? Ya. Pendeta ada gajinya nggak? Ada ya? Ya, artinya ada lah ya. Berarti kan sosial itu kan ada. Jadi tolong. Halo. Oh jadi rame ya? Ya, ini pengalaman. Kemarin saya cek di Marunda, di Kelapa Gading, cara penulisannya tuh nggak pas. Kalau teman-teman nuliskan kerjanya apa? Supir opo? Supir itu macam-macam, ada supir angkot, ada supir pribadi, ada supir KBN, ada supir pabrik sabun. Bisa. Jadi teman-teman nulisnya lengkap, supir di pabrik sabun. Berapa jam dalam 1 minggu ya teman-teman ya. Kalau seharinya jual nasi uduk dia dari mulai. Jadi kalau namanya bekerja, contoh ya, jual nasi uduk. Dia kan bangunnya jam 2 pagi, misalnya udah ngaronin, udah masak, sampai selesai habis dagangannya itu berapa jam? Misalnya 8 jam. Bu, maaf Bu, Ibu jualannya dalam seminggu itu berapa hari? 6 hari, berarti 6 kali 8. Gak ada, udah capek. Capek habis nasi uduk. Oh, aku setiap Jumat libur atau 2 hari libur, 5 kali 8. Oke ya? Terus terkait sama status. Nah, ini teman-teman nggak tahu udah tahu atau belum status dalam pekerjaan. Kalau Pak Mujiman, istrinya dia jual nasi uduk, ya. Kalau istrinya jual nasi uduk, ya. Itu kode di 418-nya apa? Berusaha sendiri. Kalau Pak Mujiman ikut bantuin istrinya, kode istrinya berapa? Yang saya tanya kode istrinya sama kodenya Pak Mujiman. Jadi istrinya 2, Pak Mujimannya berapa? 1. Nah, 1 dari mana? 3. Berapa? 3. Iya. Kalau istrinya 2, berarti Pak Mujimannya kode 8. 8 Ngerti nggak? Supir. Ya? Tidak dibayar. Sekarang gini, ada pengusaha di misalnya di lokasi. Dia pengusaha, tapi ini taruhlah isi ulang gitu kan. Dia punya karyawannya 5. Ya, dia punya karyawannya 5. Kalau si pengusaha ini didata, itu kodenya berapa? Nah? Apa bentuknya? Kodenya berapa? banyak. Kodenya 3. Ngerti nggak? Karena dia ada dulu dibayar. Ya, tukang ojek, jualan somai itu kode berusaha sendiri. Tapi kalau ada anggota yang membantu, tinggal menyesuaikan. Ya, oke ya. Jangan sampai salah ya. Terus sekarang 420-nya. Kalau tadi kan bekerja ya, di 420 itu ada usaha.
Kalau tadi Pak Mujiman itu 420 diisi nggak? Ditanyakan nggak? 420 ditanya nggak? Hah? Ditanya nggak? Harus ditanya. Apakah nama memiliki usaha sendiri atau bersama? Kan usahanya tadi apa? Nasi uduk. Uduk berarti atasnya nasi uduk, bawahnya nasi lontong. Ngerti nggak? Kan usaha nasi uduk, ya. Kan bisa juga kan kalau contoh di buku gimana? Contoh buku di waktu kita BIMTEK, si Indah kerja di McD. Selain kerja di McD, setiap pulang kerja si Indah dia jualan pulsa elektrik. Yang utamanya adalah McD, di 25 ininya tulis di McD nih, yang 217-nya, yang 420-nya nanti usahanya apa? Jual pulsa, ya. Oke. Lapangan usahanya sama, ya, sama konsepnya yang ada di 417. Omsetnya adalah 1 bulan. Omset tahu nggak teman-teman? Kembali ke nasi uduk lagi. Contohnya biar teman-teman, oh nasi uduk. Sekarang kita tanya, Pak Mujiman, mohon maaf, omsetnya sehari berapa Pak? Ya paling sehari 200.000. Ya 200.000. Kita tanya lagi, Bapak jualannya berapa? Oh saya nonstop 30 hari. Berarti berapa omsetnya dalam 1 bulan? 200.000 kali 30 hari. Itu maksudnya ringnya berapa nih? Kurang dari. Itu kan ada pilihannya kan? Ya pilih saja di situ. Ya, dalam 1 bulan. Omset itu masih kotor. Ya belum dikurangin sama beli bahan bakunya gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Ya. Koperasi? Ya, itu usaha bukan? Usaha? Hah? Nah, itu sih bukan. Oh itu ya Pak? Pinjam duit 1 juta gitu ya? Itu kan bekerja. Iya, usaha kan? Iya, usaha itu bekerja. Masuk. Pokoknya yang menghasilkan uang adalah bekerja. Kalau usaha tadi ya menanggung risiko kan? Masuk berarti. Jangan sampai dokumennya setelah dicek nggak ada isiannya. Besok mungkin ada supervisi dari BPS RI dan BPS DKI turun ke lapangan. Ya, teman-teman kalau ada MK, ya monitoring kualitas, teman-teman bawa semua keperluan instrumen yang dipakai. Ya, petanya bawa WS-nya, ya, PK1-nya dibawa, K-nya dibawa, sama HP-nya. Dan HP-nya nggak ini gimana mau kita foto, gitu ya? Ya itu jangan lupa ya, pesan saya begitu ya, jangan sampai nanti ada MK teman-teman tidak bekerja sesuai dengan SOP, ya. Terus terkait sama aset juga ditanyakan ya. Pokoknya semua harus ditanyakan, ya. Walaupun bagaimana jawabannya harus ditanyakan. Oh kita siap dulu ya. Kita sudah mau memasuki hari ke-6. Harusnya teman-teman ini sudah 1 RT itu selesai. Kalau RT-nya yang normal, RT-nya muatannya cuma 150, 200. Kalau RT-nya sampai 500 juga nggak sanggup gitu ya, saya berapa hari kelar ya. Jadi gini, kita hanya refresh saja ya, poin-poin yang terkait sama dokumen. Kalau dokumen VK1 kira-kira ada masalah nggak untuk cara pengisiannya? Nggak ada. Bener nih? Bener nggak nih?
Coba lihat nih, coba liatin ke Bulia. Coba VK1-nya. Hati-hati dokumennya jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar sama teman kolom. Ada kolom 7, 8, 9 kayaknya deh. Sampai 9 kolom ya? Iya, bukan 5 kolom kan? Jadi VK1 itu apabila VK1 ada prelisnya, berarti teman-teman harus verifikasi sama Pak RT atau pengurus lainnya. Teman-teman sudah laksanakan kan? Oke. Terus cara pengisiannya nggak ada masalah? Kalau ditemukan kode 1, kalau tidak kode 0. Kira-kira ada nggak di prelis itu nama suaminya ada, nama istrinya ada, nama anaknya ada? Nggak ada? Oh ya, itu kan yang garis miring dong. Maksudnya di baris setiap barisnya ada yang gitu nggak? Ada. Oh gitu. Berarti yang kalau ketahuan suami istri, yang satu harus dinolkan. Iya, ya. Ya, VK1 gimana, ada pertanyaan? Ya. Ya. Coba yang lain diam dong. Ya. Ya, jadi kalau yang di prelis itu kan keluarga ya. Pokoknya teman-teman nanti dari nama-nama yang ada di prelis itu coba diverifikasi sama Pak RT. Ya. Apakah nama yang bersangkutan itu ada atau tidak? Setelah itu tanya Pak RT, Pak RT, status kesejahteraannya keluarga ini gimana? Jawabannya kan ada 3 kan? Ada sangat miskin, ada miskin, dan tidak miskin. Itu diisi apa? Checklist. Ya. Oke ya. Terus setelah itu diapain tuh? Setelah selesai semua, teman-teman kemana nih? Teman-teman door to door ke lapangan. Ini teman-teman sudah coba ke lapangan? Untuk menentukan bangunannya udah bisa? Wah, kayaknya bisa semua nih. Jadi untuk penomoran bangunannya pada saat door to door itu dari barat daya. Oke lah, kalau memang nggak barat daya nggak masalah deh. Yang penting bangunan pertama yang dikunjungi, kasih nomor bangunan Wah, kayaknya udah bener nih. Ya, 1 dikunjungin, cuman ada 1 kakak. Berarti harus diwawancarain dengan dokumen K. Ya, berarti bangunan pertama verifikasinya berapa? 1. Ya, wawancara. Selesai. Tadi informasi Pak RT dia adalah miskin. Nah, kalau di miskin berarti sebelum kita pulang kita harus foto. Ya. Jadi nanti setelah difoto, nanti diupload, keluarlah ID landmark. ID landmark itu yang dipindahkan ke dokumen K. Oke? Selesai pulang apa pindah ke bangunan beri. Jangan bangunan yang jauh di belakang jauh, jejernya aja yang ini supaya nggak kelewat. Maksudnya itu bangunan itu urut 1 sampai berapa agar teman-teman nanti nggak kelewat tuh. Jadi pendekatannya adalah bangunan. Ya, bangunan kedua, ada 2 kakak, diwawancarainlah dengan Kak 2, 3, verifikasi 2 dan ketiga, dan selanjutnya. Nanti kalau setelah selesai baru minta legalisir sama Pak RT ya tadi ya VK-nya ya. Jadi VK1 itu setelah verifikasi selesai nanti minta tanda tangan Pak RT dan di stempel ya, di stempel nggak? Stempel ya. Oke. VK1 nggak ada masalah ya? Oke, langsung ke VK itu Kak, dokumen Kak. Jadi teman-teman, untuk pendataan Reksosek ini semua harus didata.
harus didata. Ya, Pak kan ngontrak Pak, kan bukan KTP DKI Pak. Semua penduduk semua didata, yang ada di prelis maupun yang tidak ada di prelis. Kalau seandainya tadi di prelis, ya, namanya udah tanya ke Pak RT, terus kan kita tetap tanya lagi kan, Pak RT mohon izin, ada nggak warga yang nggak ada di prelis ini, yang belum tercatat di prelis ini? Oh ada, itu harus dimasukkan kemana? Ke 5B, ya. Jangan lupa itu pokoknya, kalau prelis sudah selesai, lanjutkan lagi, kira-kira ada nggak rumah tangga atau kakak keluarga yang belum tercover di prelis. Itu harus dimasukkan ke PK15B, ya. Jadi sebelumnya itu harus itu dulu, baru turun lagi ke lapangan door to door-nya. Di door to door ketemu lagi, nggak diusulin Pak RT, tidak ada di prelis. Mau nggak mau teman-teman juga dimasukkan lagi ke 5B. Ya, oke ya. Yang ngekos, yang ngontrak, yang rumah sendiri, rumah saudara, kalau punya kakak dimasukkan. Ya, sekali lagi itu ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, ada pertanyaan sampai di VK1? Ada pertanyaan? Lanjut ke K ya. Oke, teman-teman lihat K-nya masing-masing enggak? Teman-teman di K ini ada berapa blok? Ada berapa blok? Yang jawab 3 siapa tadi? Baliknya ada Bapak. Jadi ada 6 blok. Teman-teman jangan lupa tambahkan dulu pertanyaan, ya, pengeluaran sebulan, ya, dituliskan di situ, ya, nanti setelah ini ditanyakan pada respondennya sama keluarganya. Oke ya, sekarang blok 1 ada pertanyaan nggak? Blok 1, blok 1 ada pertanyaan? Perlu dikasih contoh nggak? Perlu. Kasih contoh ya. Oke, yang tadi kita masuk ke bangunan pertama. Kakaknya ada berapa sih? Keluarganya ada? 5. Ada berapa? 5. Bukan, kakaknya ada 1 tadi contohnya. Contohnya 1 5. Kalau contohnya 5 nggak apa-apa, mau 5. 1 aja. 1 bangunan ada 1 keluarga, ceritanya gitu, ya. Nah, kan teman-teman pakai dokumen K ini kan? Nah, tinggal teman-teman pindahkan nih, provinsinya dituliskan provinsinya. Provinsi DKI kodenya ya. Terus kecamatannya Cilincing, kelurahannya Sukapura 001. Kode SLS-nya tinggal nyalin. Terus nama SLS-nya nyalin juga kan? Alamat itu disalin dari PK1 yang sudah diupdate. Kalau bisa ada nomornya, nomor rumah, ya, nomor rumah. Yang ngacak nggak apa-apa. Yang nempel di situ nomor berapa, ya? Oke. Pertanyaan 108, nama kepala keluarganya sopo? Jono. Ditanya, maksudnya ditanya ya. Taruhlah Bapak Mujiman gitu ya. Bapak Mujiman gitu ya. Bapak Mujiman. 109-nya nomor urut bangunan tempat tinggal berapa? 1. Nomor urut verifikasinya? Pinter. Nomor status keluarganya? Ya kan tadi contohnya kan miskin. Jadi ini teman-teman tinggal nyalin dari PK1, ya kan? Oke. Jumlah anggota keluarganya berapa? 1. Ayo, gimana ya? Ya. Saya mau
contohnya 6 aja deh, 6 ya. Enggak, ini contoh yang ekstrim ya. Halo, coba yang lain ya. Ya, jadi contohnya 6 ada ya, 6 anggota keluarga. Ada bapak, istri, anaknya 4. Ya. Kalau dokumen ini untuk berapa anggota? Kalau tadi 6 berarti pakai? Nanti yang 1 5. Kalau gini kan dimasukin cepat deh. Jangan di staples katanya, ya. Tapi sih sebenarnya kalau staples sih nggak apa-apa, nggak di scan biar ini ya. Jadi ingat teman-teman ya. Terus penulisan halamannya? Oke, siap. 1 2 2 2. Ini dong isi itu. Oke ya. Oke, kita lanjut ke ID. Ya, jadi ID Wilkerstad itu bisa diisi setelah teman-teman melakukan foto atau geo. Itu syaratnya juga harus di-upload, baru muncul ID-nya. Ya. Oke, terus yang 114 nomor kartu keluarga. Tinggal nyalin kan teman-teman? Tinggal nyalin teman-teman, jadi nggak usah repotan. 115. Ini ada pilihan kakak sesuai, 1 keluarga induk, 2 keluarga pecahan. Udah pada ngerti belum? Udah ya. Kalau kakaknya sudah sesuai, tadi Pak Mujiman misalnya kakaknya sudah sesuai berarti kode. Kalau kode induk contohnya gimana? Coba ada yang jawab nih, gimana? Ya, jadi benar. Jadi kalau ada induk, ada pecahan, kasusnya itu apabila Pak Mujiman anaknya 4, yang satu kalau memang ditempatin satu bangunan ditempatin 2 kakak, ya. Lantai yang ditempatin kan ketahuan yang ini buat keluarga A, ini keluarga B. Ketahuan, misalnya 4 kali 4, ini 4 kali 4. Jadi kan 16. Sekarang menentukan yang dipakai bersama gimana? Yang dipakai bersama itu dikaliin dibagi 2 kakak. Nah hasilnya berapa? Misalnya 2 kali 10 bagi 2 berarti 10. 10 tambah 16 berarti 26. Oke? Gimana Pak kalau dipakainya 5 kakak? Ya harus dibagi 5. Yang dipakai bersama-sama. Mungkin nggak kira-kira? Kalau yang di rumah petakan-petakan itu kan nggak satu petak, dia 1 kakak, saya juga tahu, ya. Kan gampang hitungnya, 3 kali 7, 29, 21. Nah, lupa saya kali ingetnya 9 kali gitu. Oke ya, gak ada masalah kan ya? Oke, luas lantai, hati-hati. Jenis lantai ini saya kira dilihat mata, kasat mata kelihatan kan lantainya apa ya? Tapi jangan teman-teman udah tahu lantainya keramik. Pak, mohon maaf Pak, lantainya apa Pak? Kalau perlu teman-teman gedok lihat dindingnya, oh ini tembok berarti kan? Dindingnya berarti kecuali kalau separuh tembok, separuh asbes, bukan asbes. Setting. Itu berarti kalau pilih yang kode terkecil kalau kejudan sana, ya. Ini masalah listrik. Ada pertanyaan masalah listrik? Sama dibagi. Ya, token masuk listrik. Ya. Jadi gini ya, dulu kan konsepnya begitu. Ada petakan, ada 3 pintu. Kalau meterannya ini taruhlah ada petakan A, ada petakan B, ada petakan C. Kalau meterannya nempel di A, berarti A itu punya meteran. B dan C-nya tidak ada meteran. Ya. Kalau seandainya ada satu bangunan 2K ya, 2 keluarga. Listriknya kan 1 nih, misalnya 1.300. Berarti gimana? Bagi 2. Jadi jangan dibagi 2, tetap kalau dalam satu bangunan tetap 1.300, 1.300. Ya. Listriknya nggak ada masalah isinya?
Itu kan ada 1, 2, 3. Kalau satu bangunan meterannya cuma 1, yang terisi ya yang 1, nggak usah jauh-jauh ya. 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 Ini ada yang nanya nih, dipetakan ada yang baru kawin. Gimana ngisinya gitu ya? Maksudnya lakinya datang atau perempuannya yang ini? Ya, berarti nanti kakaknya salah satu, berarti kakak bapaknya. Iya. Boleh kakak, so kalau memang ketahuan suaminya datengin ke istri, berarti pakai kakaknya istri gitu. Pokoknya semua yang tidak punya kakak, punya KTP, semua harus didata ya, jangan sampai kelewat. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya? Ya? Nggak ada Bu. Adanya itu 4,5, 900, 1.300, di atas 2.200. Kalau mau pasti coba dong lihat meterannya, pasti situ ada. Ya. Kan ini hanya meminjam kakak ya. Jangan minta, jangan bawa pulang ke kakaknya. Hah? Dikasih. Baik sekali ya. Tapi gini, kalau bisa disalin di tempat. Takutnya kalau dibawa ke pulang, nanti kan teman-teman masih nanya kelanjutannya tadi. Ya, ini kan pertanyaan panjang. Ya, ditanyain, dimasukkan, dituangkan di sini namanya siapa, nicknya berapa, ya. Terus ada permasalahan nggak pengisian di sini? Sekolah sekarang, sekolah. Halo. Ada kesulitan dalam mengisi sekolah? Teman-teman yang di sini ada kode 2 nih. Ada yang masih sekolah nggak di teman-teman yang ada di sini? Ada yang masih kuliah nggak? Ada yang masih sekolah? Ada. Nah, jangan lupa nih mbaknya nanti. Kan nanti pasti disurvei juga kan? Kodenya 2. Masih sekolah kan? Nah, jangan lupa. Nanti adik-adik kita, anak-anak kita, nanti kan dia kodenya 2 kan, di sekolah. Tapi tolong itu ada rambu-rambu 5 tahun ke. Ya, pokoknya ikutin rambu-rambu, pasti bener ya. Teman-teman, kemarin saya di Marunda juga sudah nanya. Terus di Kelapa Gading juga nanya terkait sama pendidikan. Jadi teman-teman kalau nanya, jangan setengah-setengah nanyanya, problemnya harus lebih dalam. Bapak, Ibu, ini anaknya sekolahnya di mana? SMA. Teman-teman